Oke, halo Sobat Free RO dimanapun kalian berada. Nah, kali ini saya ingin mengajak sobat saya yang sudah ada di samping saya ini, yang mungkin ada beberapa dari kalian yang sudah kenal. Nah, ini adalah salah satu pemain sepuh, iya, yang sudah malang melintang di dunia Free RO. Dengan siapa ini? Oke, terima kasih Mas Arif. Perkenalkan teman-teman, nama saya Amri, atau biasa kalau di game itu dipanggil Simbah. Mbah Amri itu. Oke, Mbah Amri sudah join Free RO sejak kapan, Mbah? Oke, jadi kalau saya ini join di Free RO, seingat saya di tahun 2012 ya. 2012. Wah, Zaman dulu itu pada saat saya masih bermain di warnet, itu ada teman saya namanya Bebek, itu juga masih main sampai sekarang. Biasanya dia kalau online tuh pakai teknik Abomination. Ya, dulu saya diajak beliau, Mas wah. Bebek. Jadi yang mengajak, kalau gurunya siapa Om dulu Om? Yang pertama ngajari bagaimana bertempur di WoE ya, atau BGR kalau teman-teman biasa tahu. Oke, jadi kalau yang ya dari dulu ngajari cara WoE ya, WoE itu ya salah satunya ya Bebek itu ya. Oh, Jadi oke. zaman dulu di warnet memang posisinya dulu saya belum main RO gitu ya, kemudian diajari pelan-pelan sama Mas Bebek sampai sekarang. Jadi sampai sekarang masih WoE bareng Mas Bebek. Wah, 2012 loh sobat ya. Saya waktu itu masih nggak tahu main game apa ya, tapi Iya. memang Free RO ini sudah ada 16 tahun dan Iya. tentunya dari 2012 pasti sudah banyak sekali yang dialami. Nah, Iya. mungkin dari pengalaman Mbah Amri ya, itu menurut Mbah Amri ya, tips-tips apa yang mungkin bagi para pemula WoE yang harus dilakukan supaya nanti bisa eksis, syukur-syukur guildnya bisa menang, itu apa Mbah? Oke, jadi memang untuk tips WoE ya. Jadi memang mungkin sebelumnya saya juga menginfokan. Jadi di VRO ini memang saya hanya WoE ya, hanya WoE saja. Kadang-kadang juga PvP. Jadi memang kegiatan saya di VRO lebih banyak ke WoE. Untuk tips WoE bagi pemula, yang pertama itu cari guild dulu ya. Cari guild ya Om ya. Guild. Jadi memang di VRO ini guildnya bagus-bagus semua. Saya juga respect dengan semua guild. Kebetulan saya juga dengan ketua-ketua guildnya juga kenal ya. Saya respect sama ketua semuanya. Memang yang pertama join guild dulu. Kemudian yang kedua itu ikuti arahan dari pelatih guildnya ya. Jadi di setiap guild itu pasti ada pelatihnya. Jadi kalau misal di Evolution itu ada Coach Wandi, kemudian halo Coach Wandi. Di Dead God itu ada Gus Pur. Jadi hormat Gus Pur. Para pemula-pemula itu memang ikuti aja arahan dari pelatihnya, karena memang biasanya pelatih-pelatih di guild atau ketua-ketua di guild itu biasanya dia jam terbangnya tinggi. Jadi memang yang perlu dilakukan adalah untuk teman-teman kita yang baru join WoE itu memang cari jam terbang dulu. Cari jam terbang, kemudian sering Discord bareng ya, yang sudah sepuh. Nanti lama-lama saya yakin juga bisa beradaptasi di dunia WoE seperti itu. Oke, nah itu tips bagi pemula. Nah, untuk apa ya istilahnya itu tantangan mengikuti WoE ini Om. Ini kan WoE ini kan semua guild bagus-bagus ya Om. Iya. Equipnya juga sudah keras-keras semua ya. Dari semua yang bagus-bagus ini gimana sih, apa yang menjadi tantangan supaya kita bisa menang? Nah, di sini kan kalau misalnya semuanya bagus, semuanya equipnya udah full. Nah, apa yang dibutuhkan untuk bisa menang kira-kira menurutku? Oke, jadi memang pada saat ini event WoE-nya ini equip bebas ya. Equip bebas ini memang jujur saja untuk persiapannya memang agak perih ya. Jadi memang untuk equip bebas ini nggak bisa modal nekat ya, modal gini Om ya. Secara persiapannya nggak bisa modal nekat. Saya juga sebenarnya agak perih juga untuk prepare WoE equip bebas ini. Jadi salah satunya memang untuk untuk mengikuti event WoE ini memang yang pertama memang harus siap equip ya. Jadi memang di PRO untuk WoE equip bebas ini memang equip itu sangat berpengaruh. Jadi jangan sampai lawannya itu equipnya helmnya plus 9
sedangkan kita dalamnya masih plus 7. Wah. Jadi memang itu memang PR ya. Tapi saya yakin player-player RO itu sekarang sudah semua punya penghasilan ya. Jadi memang bisa disisihkan dari anggaran jalan-jalan, anggaran nongkrong, itu bisa untuk build equip seperti itu. Kemudian yang kedua adalah menjalin chemistry antar pemain yang lain ya Om ya. Jadi memang chemistry ini sangat dibutuhkan ya pada saat WoE. Jadi jangan sampai di dalam satu komunitas itu ada yang berselisih. Jadi memang kita harus solid ya, harus chemistry. Ketika dapat chemistry-nya nanti pembagian job juga baik. Nanti insya Allah juga WoE-nya mainnya akan cantik ya, permainan di WoE-nya akan cantik seperti itu. Nah kali ini, nah kalau harapan ini Om, Free Arrow sudah berusia 16 tahun, bentar lagi ya. Mungkin juga akan terus ke depan ya, di usia-usia yang berikutnya. Nah, kira-kira bagi seorang sesepuh seperti Mbah Amri ini, harapannya apa untuk Free Arrow ke depannya? Jadi memang Free Arrow ini sudah cukup lama ya, sudah 16 tahun. Jadi itu bukan angka yang sedikit ya, itu bukti dari keseriusan Om Faris ya. Jadi memang yang pertama untuk VRO saya mendoakan Om Faris agar sehat, selalu diberi kesehatan, kemudian juga selalu diberi kesabaran karena memang menghadapi banyak player-player yang unik-unik ya, jadi memang perlu kesabaran yang ekstra. Kemudian yang kedua untuk komunitas-komunitas yang ada di VRO memang harus saling respect ya, harus saling respect sesama anggota dan juga antar guild. Jadi ketika komunitas itu nanti berjalan dengan baik ya, ini insya Allah servernya awet, kemudian komunitasnya juga awet seperti itu. Wah, oke. Nah terakhir nih Om, ada nggak ucapan ulang tahun untuk Free Arrow yang ke-16 ini Om? Jadi saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat Free Ragnarok Online yang ke-16 tahun ini. Semoga servernya tambah awet, kemudian GM-nya juga selalu diberi kesehatan, kemudian player-playernya selalu diberi kesulitan dan juga kesejahteraan. Mungkin itu saja Mas. Baik, akhir kata selamat ulang tahun Free Arrow yang ke-16. Jaya.